Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, saya masih di Jakarta. Ingin sekali untuk melihat Monas secara dekat. Monas, atau Monumen Nasional, adalah salah satu landmark terkenal di Jakarta, Indonesia. Monas didirikan untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia dan melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Berikut beberapa informasi penting mengenai Monas. 1. Sejarah. Monas dibangun pada tahun 1961 dan selesai pada tahun 1975, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 132 meter, dengan puncaknya yang berupa lidah api yang dilapisi dengan emas, melambangkan semangat kemerdekaan Indonesia. 2. Lokasi. Monas terletak di Lapangan Merdeka, Jakarta Pusat, dan dikelilingi oleh taman yang luas. Lokasi ini sering digunakan untuk berbagai acara besar, baik itu perayaan nasional maupun kegiatan lainnya. 3. Fasilitas. Monas memiliki dua bagian utama yang bisa dikunjungi. Tugu Monas. Di puncaknya, pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Jakarta dari ketinggian, dengan panorama 360 derajat. Untuk menuju puncak, pengunjung menggunakan lift. Museum Sejarah Nasional. Di dasar Monas, terdapat museum yang menyajikan sejarah perjuangan Indonesia, termasuk artefak-artefak penting, diorama, dan informasi terkait kemerdekaan Indonesia. 4. Taman sekitar. Area di sekitar Monas adalah taman yang sering digunakan untuk berolahraga, piknik, atau sekadar berjalan-jalan. Pengunjung juga dapat menikmati danau buatan di sekitar Monas. Monas adalah tempat yang populer untuk wisatawan lokal maupun internasional, sekaligus sebagai simbol kebanggaan Indonesia atas perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan. Harga tiket untuk masuk ke Monas, Monumen Nasional, bervariasi tergantung pada jenis tiket yang dibeli. Berikut adalah informasi umum mengenai harga tiket masuk Monas. 1. Tiket masuk Monas. Dewasa, Rp8.000. Mahasiswa Rp5.000. Anak-anak, Rp3.000. 2 tiket untuk naik ke puncak Monas, tiket lift. Dewasa, Rp24.000. Anak-anak, Rp6.000. Mahasiswa, Rp13.000. Harga ini dapat berubah, jadi sebaiknya pastikan untuk mengecek informasi terkini sebelum berkunjung. Selain itu, ada juga biaya tambahan untuk parkir kendaraan jika menggunakan fasilitas parkir di sekitar Monas Rp30.000. Jika ada perubahan harga atau promosi, biasanya informasi tersebut dapat diperoleh di lokasi atau melalui website resmi Monas. Untuk selanjutnya saya akan menuju area Museum Monas, dikarenakan malam hari jadi tidak bisa kunjungan hingga ke puncak Monas. Indonesia memiliki banyak peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan bangsa. Berikut adalah beberapa kisah peristiwa sejarah Indonesia yang menonjol. 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya melalui teks yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi ini menandai berakhirnya penjajahan Jepang dan dimulainya perjuangan Indonesia sebagai negara merdeka. Teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. 2. Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Pertempuran Surabaya terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris datang untuk melucuti senjata Jepang yang masih ada di Indonesia. Pasukan Indonesia, yang terdiri dari pemuda dan tentara, menentang pasukan Inggris. Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan dan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Hari ini, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 3. Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, di Yogyakarta untuk menggempur pasukan Belanda yang masih bertahan di Indonesia. Meskipun hanya berlangsung selama beberapa hari, serangan ini berhasil mengguncang posisi Belanda dan menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia masih berlangsung. Serangan ini juga digunakan sebagai alat diplomasi dalam perundingan internasional untuk menuntut pengakuan kemerdekaan Indonesia. 4. Peristiwa 1965, G30S, PKI. Pada 30 September 1965, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, G30S, yang melibatkan sekelompok orang yang menamakan diri mereka bagian dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Mereka mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Meskipun gagal,
Peristiwa ini menyebabkan kekacauan dan mengarah pada pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. Peristiwa ini juga berujung pada penggulingan Presiden Soekarno dan dimulainya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. 5. Reformasi 1998. Reformasi 1998 adalah gerakan besar yang menggulingkan Presiden Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Kondisi ekonomi yang buruk, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru menyebabkan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Pada bulan Mei 1998, setelah tekanan yang kuat dari masyarakat dan mahasiswa, Soeharto akhirnya mengundurkan diri, menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi dengan perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Kisah Era Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor perjuangan hak-hak perempuan dan pendidikan di Indonesia. Lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, Kartini berasal dari keluarga bangsawan. Meskipun hidup di era kolonial Belanda, Kartini menunjukkan semangat untuk memperjuangkan pendidikan bagi perempuan yang pada waktu itu sangat terbatas. Kartini menulis surat-surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda, mengungkapkan pemikirannya tentang pentingnya pendidikan dan emansipasi perempuan. Surat-suratnya kemudian diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Selain memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, Kartini juga berusaha mengubah pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Kartini meninggal pada 17 September 1904, namun perjuangannya tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan dan hak-hak perempuan di Indonesia. Pertempuran Jagaraga adalah salah satu pertempuran penting yang terjadi di Bali pada tahun 1848, antara pasukan Belanda dan pasukan Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran ini terjadi sebagai bagian dari upaya Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, termasuk Bali, yang pada waktu itu masih merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Pada awalnya, Belanda berusaha menaklukkan Bali dengan menggunakan kekuatan militer, namun perlawanan keras dari pasukan Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai membuat pertempuran ini sangat sengit. Pasukan Bali, meskipun kalah jumlah dan persenjataan, tetap bertahan dengan semangat juang yang tinggi. Pada tanggal 20 November 1848, pasukan Bali bertempur habis-habisan di Jagaraga, sebuah tempat di daerah Buleleng, Bali. Namun, meskipun perlawanan yang gagah berani, pasukan Bali akhirnya kalah, dan I Gusti Ngurah Rai gugur dalam pertempuran tersebut. Meskipun demikian, pertempuran ini menjadi simbol perlawanan heroik terhadap penjajahan Belanda di Bali. Pertempuran Jagaraga menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Bali, yang menunjukkan semangat juang rakyat Bali untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan mereka. Perang Aceh adalah serangkaian pertempuran yang berlangsung antara Kerajaan Aceh dan kolonial Belanda dari tahun 1873 hingga 1914, yang menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap penjajahan Belanda di Indonesia. Perang ini dimulai pada 26 Maret 1873, ketika Belanda memutuskan untuk menguasai Aceh secara langsung, yang dianggap sebagai wilayah strategis di bagian utara Pulau Sumatera. Penyebab perang. Penyerbuan Belanda ke Aceh dimotivasi oleh berbagai faktor, termasuk keinginan untuk mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka dan untuk menegakkan dominasi kolonial di seluruh Indonesia. Selain itu, Belanda juga ingin menghapuskan kekuatan Aceh yang independen, yang telah lama menjadi ancaman terhadap kekuasaan Belanda di wilayah Sumatera. Perang Aceh. Pada awalnya, pasukan Belanda percaya bahwa mereka akan dengan cepat mengalahkan pasukan Aceh. Namun, mereka salah besar. Pasukan Aceh, yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah, serta tokoh-tokoh penting seperti Panglima Polem dan Tuanku Imam Bonjol, melakukan perlawanan sengit dan gigih. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh pasukan Aceh sangat efektif, menghalangi pasukan Belanda untuk merebut wilayah Aceh dengan mudah. Perang ini berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan dikenal sebagai Perang Lama oleh Belanda. Meskipun pasukan Aceh mengalami kekurangan sumber daya dan senjata, semangat perlawanan rakyat Aceh tetap tinggi. Tokoh-tokoh penting lainnya seperti Kat Nyak Dien, seorang wanita pahlawan Aceh, serta Teku Umar, yang sempat beralih pihak ke Belanda sebelum akhirnya kembali bergabung dengan perlawanan, menjadi simbol heroisme dalam perang ini. Akhir perang. Pada tahun 1904, Belanda mulai menggunakan taktik yang lebih keras, dengan mengerahkan pasukan yang lebih besar dan menggunakan senjata modern, termasuk senapan mesin dan meriam. Walaupun pasukan Aceh terus melawan, akhirnya pada tahun 1914, Aceh jatuh ke tangan Belanda setelah banyak pemimpin perlawanan yang gugur atau tertangkap, termasuk Kat Nyak Dien pada tahun 1908. Bermain di Monas, Monumen Nasional, di Jakarta bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan.
Monas adalah ikon ibu kota Indonesia dan tempat yang populer untuk wisatawan dan penduduk lokal. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di sekitar Monas antara lain. 1. Menikmati Taman Monas. Anda bisa berjalan-jalan di sekitar taman yang luas, menikmati udara segar, dan menikmati pemandangan sekitar. 2. Naik ke puncak Monas. Anda bisa naik ke puncak Monas menggunakan lift untuk melihat pemandangan Jakarta dari ketinggian. Pemandangan kota sangat indah, terutama saat senja. 3. Mengunjungi Museum Monas. Di bawah Monas terdapat museum yang menceritakan sejarah Indonesia, termasuk perjuangan kemerdekaan. 4. Bersepeda atau berjalan-jalan. Banyak orang yang bersepeda atau berjalan di sekitar kawasan Monas, terutama di akhir pekan. 5. Fotografi. Banyak kesempatan untuk mengambil foto di area Monas dengan latar belakang gedung-gedung tinggi Jakarta. Tempat ini sangat ramai, terutama pada akhir pekan, dan sangat cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Jika Anda bertanya apakah banyak orang yang datang ke Monas untuk bermain, jawabannya adalah ya, Monas memang ramai pengunjung. Banyak orang datang ke Monas untuk berolahraga, berfoto, atau sekadar menikmati waktu di taman sekitar. Selain itu, pengunjung juga sering naik ke puncak Monas untuk melihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Pada akhir pekan atau hari libur, Monas biasanya lebih ramai, dengan banyak keluarga, turis, dan warga lokal yang datang. Namun, pada hari biasa, pengunjung tetap ada, meskipun jumlahnya tidak sebanyak saat akhir pekan. Ke kiri, ke atas, ke depan, 3, 2, 1. Selamat menyaksikan dan maju dari Monas, Jakarta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.